Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Namun ada 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat. Dalam memutus perkara sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, 3 hakim konstitusi memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Ketiga hakim konstitusi yang dissenting opinion dalam memutus sengketa Pilpres adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Hakim konstitusi Arief Hidayat menilai Presiden Joko Widodo dan aparat secara terang-terangan bersifat tidak netral. Sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan. Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut penyaluran dana bansos saat pemilu dianggap jadi alat memenangkan paslon tertentu. Sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain. Dalam hal ini terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu. Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Meski namanya kerap disinggung dalam pertimbangan putusan MK terkait sengketa Pilpres, Presiden Joko Widodo irit bicara. Jokowi kembali menegaskan putusan soal sengketa Pilpres merupakan wilayah MK dan bukan merupakan domain pemerintah. Pak, hari ini Pak ada putusan MK Pak, tanggapannya Pak? Putusan MK Pak, hari ini ada putusan MK. Harapannya itu wilayahnya MK. Sementara Capres Prabowo Subianto bersyukur atas putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres. Pasca putusan MK, hari Rabu Prabowo akan KPU untuk penetapan. Proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu dari saya. Ya, kalau nggak salah hari Rabu kita akan ke KPU. Saya kira itu saja. Terima kasih semua masyarakat. Terima kasih dukungannya. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah dengan sabar. Okay. Sebelumnya, 22 April 2024, sengketa Pilpres akhirnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Usai menggelar rapat musyawarah hakim, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu atau PHPU yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Salinan putusan akan dikirim Mahkamah Konstitusi minimal 2 hari kerja setelah putusan dibacakan. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi, Saudara.